Pada video kali ini, kita akan membahas tentang laporan keuangan. Kenapa kok penting ya laporan keuangan itu? Karena laporan keuangan bisnis ini menunjukkan posisi bisnis kamu. Apakah bisnisnya growth, bagus, jelek, lagi turun, itu sangat terlihat dari laporan keuangan. Sehingga fungsi dari input keuangan ini bukan hanya sekedar pencatatan transaksi kita mengetahui laba rugi bulanan, tapi secara jangka panjang kita bisa menganalisis strategi bisnis ke depannya. Seperti itu. Nah, sebelum saya membahas analisis laporan keuangan dengan bantuan chat AI, ya, di sini disediakan contoh juga, contoh percakapan. Terus sebelum itu saya mau menjelaskan dulu laporan keuangan yang tersedia di sini ya. Dalam sistem ini ada beberapa laporan keuangan yang bisa dicek. Pertama adalah ledger account, trial balance, laba rugi, equity statement, neraca, sama cash flow. Nah, fungsi dari ledger account itu fungsinya adalah untuk mengecek lalu lintas keluar masuk nilai pada suatu akun. Nah, ini setiap akun ya kita sortirnya untuk memilih akun berdasarkan nomor akun. Ini contoh nomor akun nomor satu itu adalah ledger untuk akun Bank BCA. Nah, dari setiap transaksi yang terjadi pada Bank BCA itu bisa terlihat ya dari mulai awal bulan ya mendebit atau menambah setoran modal, terus ada pemakaian uang ya untuk pembayaran ruko dan seterusnya. Nah, sehingga sisa saldo akhir ini harus sama dengan yang ada dalam rekening Bank BCA realnya. Nah, bukan hanya untuk bank saja, untuk akun-akun lain pun kita bisa lihat. Misal kita mau lihat akun ini ya, yang dulu itu akun utang. Akun utang juga sama, kita akan melihat posisi akun utang kita itu ada berapa. Karena ini posisinya negatif, utang itu saat bertambah itu ada dalam posisi kredit ya. Jadi sisa beli laptop kan ini DP ya, sisanya 80% ini utang. Ini nilai negatif. Artinya negatif ini kita masih punya utang kan, utang usaha. Nah, ini pun dengan mau ngecek akun-akun yang lain pun bisa ya untuk melihat aliran keluar masuk nilai pada akun tersebut. Selanjutnya trial balance. Nah, untuk trial balance ini adalah untuk mengecek keseluruhan akun ya, akun yang udah diinput transaksi ya, ini akan muncul di sini. Di mana setiap akun itu nanti akan menyisakan total nilai kan, total nilai eh, angka pada akun tersebut. Ada pemasukan dan pengeluaran, kredit dan debit ya, tergantung dari tipe akunnya sendiri. Dan bisa dilihat ya, ini grand total itu nilainya kosong. Ini artinya bahwa si akun yang kita input itu udah betul ya secara neraca, secara sistem keseimbangan itu udah betul nilai debit sama dengan nilai kredit gitu ya. Jadi nilainya adalah nol. Ya, kalau nilai misalnya ini ada angka bukan nol, ini artinya ada kesalahan input ya dalam input jurnal yang dilakukan. Sehingga harus dilacak ya bagian mana yang salah. Nah, cara untuk melacak sebenarnya sama, anggap aja misal di sini ada selisih ya, misalnya selisih 1,4 ini dari mana, tinggal diklik aja ya, klik dua kali. Nah, saat diklik dua kali nanti akan muncul ya dari nilai 1,4 itu dari mana. Ya, ini di mon signalnya ya, total 1,4. Nah, kalau misal ada kesalahan pemilihan akun, nah di sini akan kelihatan ya dari deskripsi, dari tanggal kita bisa melakukan perbaikan. Perbaikannya dari mana? Melalui edit ya, di ruang ini kita edit, setelah diedit baru di-update ya. Jangan lupa update SHOA sama CF-nya biar berubah datanya. Oke. Selanjutnya ini ada laporan laba rugi ya atau income statement. Nah, di mana laporan laba rugi ini akan memperlihatkan pada setiap periode kita itu mengalami untung atau rugi ya. Ini bisa dilihat ya. Di sini rumusnya itu adalah pendapatan, pemasukan dikurangi beban ya. Beban itu ada dua, ada COGS sama beban operasional. Dilihat dari laporan keuangan ini bahwa bulan pertama ini mengalami kerugian ya minus 7 juta. Jadi belum untung karena usahanya usaha baru ya.
baru belum banyak penjualan sehingga masih belum untung, dan pada periode kedua ternyata ada keuntungan nih sebesar 600.000, dan bulan selanjutnya ada keuntungan sebanyak 5 juta. Tapi secara total keseluruhan berarti kita masih minus ya. Kalau dilihat dari modal yang dimasukkan kita belum BEP ya. Kayak gitu masih minus. Untuk bagian atasnya ini adalah keterangan ya untuk setiap periodenya untuk mengetahui gross profit ya. Jadi gross profit pada periode 5 adalah 10 juta, untuk net profitnya 7 juta ya, sama dengan total yang paling bawah ya untuk net profit, cuma untuk gross profitnya ini dibuat perhitungan terpisah di atasnya. Ini fungsinya untuk mengetahui ya beban-beban yang terjadi ya untuk mengetahui nilai gross maupun net profit. Selanjutnya ini pun bisa difilter ya. Kalau ada gambar kayak gini, ini bisa difilter, filter by tanggal ya. Kalau kita pilih tanggalnya misal clear, kita mau pilih yang bulan 4 aja. Nah, ini cuman muncul bulan 4 aja, kayak gitu. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Cuma secara default ini akan eh, ke memperlihatkan semua ya, semua laba rugi setiap periode. Selanjutnya ada nilai equity statement ya, ini perubahan modal. Nah, bisa dilihat ya, modal awal itu dimasukkan ke Bank BCA 250 juta. Cuman ada akumulasi laba itu dari laba rugi kan, laba rugi setiap bulannya ini kan. Ini masuk ke dalam akumulasi laba. Nah, cuman karena secara total keseluruhan dari awal sampai akhir kita itu masih belum BEP, masih ada minus 1.400.000, sehingga dari modal yang kita keluarkan itu ada penurunan modal kan, nilai modal sebanyak 1.400.000 karena belum ya belum untung, sehingga untuk sisa modal kita malah berkurang ya, bukan bertambah, karena harus nombok beban pengeluaran. Nilainya sebesar 248.600 sekian. Selanjutnya ada neraca ya, laporan neraca. Nah, laporan neraca ini kita sebut juga balance sheet ya. Nah, ini untuk memperlihatkan posisi akun ya, nilai akun. Nah, bisa dilihat ini akunnya itu ada per periode sama total. Nah, ini kalau grand total itu nilainya nol semua. Ini artinya bahwa input jurnal yang kita lakukan itu benar ya, benar balance. Dan kalau ada kesalahan ya tadi bisa dilihat ini utang utang COD ini nilainya nol. Kenapa kok bisa nol? Karena udah dilunasi, bisa dari tanggal 18 itu ada penjualan COD ya, ini belum keterima uangnya, dan tanggal 28 itu penerimaan pelunasan kan, karena barangnya udah keterima, uangnya kita terima, sehingga nilai COD-nya kosong. Ya, jadi untuk mengecek nilai-nilai transaksi yang terjadi ini tinggal diklik 2 kali aja untuk pengecekan cross check, apalagi jikalau si grand totalnya ini tidak nol ya, ini berarti ada sesuatu yang salah, jadi harus di cross check. Selanjutnya adalah report cash flow. Untuk report cash flow ini adalah isinya tentang aliran uang ya, aliran uang yang terjadi dalam rekening bank. Nah, ini bisa dilihat ada inflow, jadi yang masuk ke rekening dari semua rekening bank yang ada ya, dan outflow, di mana ada kategori pengeluarannya itu, pemasukan itu berdasarkan tambahan dana dari owner, itu finance, atau ada pembayaran dari pelanggan, itu operasional ya, operasi. Terus untuk outflow juga ya, ini untuk operasinya adalah pembayaran kepada karyawan sama pembayaran kepada vendor. Ini keluar dari bank kan. Nah, di sini bisa dilihat untuk cash flow setiap bulannya ya. Untuk bulan pertama itu kita punya uang 250 juta, ada penjualan ya satu laptop, terus eh, ada selain itu di bulan 25 ini kita kan belanja ya, belanja laptop sebesar 65 juta cashnya ya. Berarti kita ada sisa cash 196 gitu. Nah, baru di periode berikutnya itu ada pembayaran dari pelanggan, terus ada juga pembayaran ke karyawan dan vendor. Nah, berarti kita untuk bulan 25 itu mengalami minus ya. Jadi dari uang yang masuk itu ternyata lebih banyak bebannya. Nah, untuk bulan ketiga mulai ada surplus ya 29 juta dari uang yang masuk. Pada bulan Mei itu lebih besar daripada beban yang keluar pada
bulan Mei-nya, bulan Mei, sehingga kita punya surplus lebih itu 29 juta. Nah, secara total ya, total keluar masuk keuangan itu sisa uang cash ya, itu ada di 203 juta. Selanjutnya, ini adalah dashboard ya. Dashboard ini geser ya, tinggal diatur aja ya, tinggal digeser ke sini. Dan biar tampilannya enak, tinggal diperkecil aja ya 75% biar semuanya itu terlihat. Nah, ini adalah rekapitulasi grafik ya, kondisi keuangan yang udah kita input pada jurnal. Nah, ini untuk periodenya bisa dipilih di sini ya. Apakah kita mau milih periode dari awal sampai akhir ya, ataupun mau bulan tertentu. Misal kalau mau lihat bulan 5 aja ya tinggal samain ya angkanya bulan 5 aja. Nah, ini kan bisa dilihat ya, yang muncul adalah bulan 5 aja untuk bagian yang ini. Tapi kalau untuk bagian yang kanan ini all period ya, jadi all period ini kerekap. Tapi kalau untuk yang ini itu sesuai dengan eh, total periodnya kita pilih ya, start sama end periodnya itu menyesuaikan. Nah, kalau kita lihat ya secara menyeluruh, untuk bulan pertama itu mengalami net profitnya merugi ya, masih rugi 7 juta. Bulan berikutnya ternyata ada surplus 600.000 ya. Terus selanjutnya ini ada surplus juga 5 juta gitu. Dan ini adalah posisi cash hitung ya dalam saldo BCA sama petty cash di akhir periode. Nanti dibandingkan dengan saldo real. Jadi kalau misalnya saldo realnya itu 193 terjadi ada perbedaan. Nah, ini berarti ada sesuatu kan? Apakah ada yang belum tercatat itu? Ataupun misal salah pencatatan jadi harus di cross check. Jadi harus dipastikan gapnya itu sebisa mungkin nolnya nol. Ini pun sama ya, kondisi saldo hitung dengan saldo real itu harus dicek saat setiap akhir bulan. Terus yang periode ini berisikan tadi total kas bank yang kita miliki tadi ya, di sini ada 203 ya, 203 juta. Cuman di sini piutang kita nggak punya piutang ya, jadi udah semua keterima yang belum bayar pembelian laptop, dan kita ini masih punya utang ya 70 juta. Sehingga kalau misal si utang ini nggak dadak harus dilunasin, kita masih punya kas yang cukup ya, sehingga masih kas bank jika kalau misal semua piutang dan utang itu kita bayarkan, sehingga kita punya 132 masih aman ya untuk operasional ke depan. Ini hanya sebagai estimasi aja untuk memastikan bahwa total piutang sama utang itu masih aman ya untuk menjalankan bisnis di periode berikutnya. Nah, terus ada dashboard yang lain, ini ada financial ratio. Nah, ini rasio-rasio yang menunjukkan posisi bisnis kita. Nah, bagaimana cara membacanya? Biar lebih gampang untuk membaca semua yang tadi saya jelaskan ya. Pasti ada bagian yang kurang lengkap saya jelaskan. Untuk bisa lebih memahami, kita bisa memanfaatkan AI ya untuk bisa memahami data-data keuangan yang muncul ya dari input jurnal keuangan yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan AI ya untuk membantu kita menganalisis data-data keuangan, khususnya di laporan keuangan. Ya, kalau sebelumnya kita udah belajar bagaimana membuat jurnal yang bagus ya, dan ini untuk yang Gemini yang kedua, chat yang kedua, ini adalah bagaimana cara membuat si AI itu bisa membaca laporan kita gitu, laporan keuangan dari sheet ini. Agar jawaban dari AI itu bisa sesuai ya, kita perlu ada instruksi awal. Instruksi awal ini harus sama seperti ini ya. Jadi caranya, kita demokan aja. Caranya, buka Gemini-nya, terus pilih Gemini-nya yang ini ya, Version Match and Code 2.5 Pro. Sama seperti AI yang sebelumnya ya. Jadi kita cat awalnya yang ini kita copy, setelah itu tempel di sini. Oke, nanti Gemini akan merespon ya terhadap asumsi yang kita berikan agar bisa membaca laporan keuangan ya. Adapun responnya tadi kurang lebih seperti ini ya. Responnya terus dia akan memvalidasi ya
apakah input yang kita lakukan itu benar atau salah dari lihat dari laporan keuangan. Jadi kalau ada salah nanti akan dikoreksi, sama nanti dalam konteks bisnis nanti akan memberikan analisis juga ya, analisis terkait model bisnisnya. Cuman untuk bisa lebih memahami bisnis model yang kita lakukan, kita harus memberikan input data dulu ya ke si AI ini agar bisa memberikan analisis yang lebih tepat kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa memberikan tadi dokumen ya, bisa lihat saya langsung memberikan file di PDF untuk dokumen laporan trial balance. Di sini jawabannya ya, bisa dipelajari aja, dibaca ya. Dan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan kita itu aman, tidak ada kesalahan ya. Kalau yang di sini kalau ada kesalahan pasti nanti dikasih tahu kesalahan di bagian mana. Terus saya pun munculkan laba rugi neraca juga, dianalisis juga gitu ya. Analisis bagaimana trennya, terus dari data keuangan tersebut nanti ya ada analisis apakah si perusahaan kita itu lagi bagus atau lagi enggak kayak gitu. Nah, ini contoh aja, nanti tinggal dipraktekkan aja ya sesuai dengan contoh percakapan. Ini ya sekedar contoh, bisa diimprove lebih dalam ya untuk menguji sejauh mana analisisnya bisa lebih mendalam ya memahami bisnis Anda. Oke, sekian demo pada video kali ini. Untuk menggunakan sheet ini memang tidak instan, kita perlu belajar. Cuman di sini untuk membantu mempercepat pembelajaran, makanya dibuat skema ya, tutorial untuk menggunakan AI ya, untuk mempercepat pembelajaran dan meminimalisir resiko kesalahan dalam saat input jurnal. Mudah-mudahan dengan adanya template ini bisa membantu ya para business owner kalau misal ada hal-hal yang kurang dipahami bisa tanya ke AI-nya. Kalau dari AI-nya misal masih bingung, bisa langsung kontak kami di customer support. Sekian, terima kasih telah menyimak dan membeli template ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.